Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam bisa menemani anak-anak dalam acara anak kreatif. Di anak kreatif ini Paman Sam selalu setia menemani anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak juga setia menemani Paman Sam di anak kreatif. Ya, Paman Sam selalu memberikan dongengan-dongengan. Paman berharap bahwa dongengan-dongengan yang Paman sampaikan kepada anak-anak ini bisa menjadi tauladan, bisa menjadi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan rumahnya, di kampung atau di desanya. Nah, anak-anak, Paman Sam akan mendongeng, bukan mendongeng, tapi cerita anak-anak. Jadi cerita tentang, judulnya begini, Terima Kasih Tuhan. Judulnya Terima Kasih Tuhan. Ceritanya demikian anak-anak. Pada setiap harinya itu ada anak yang bernama Ica. Ica ini adalah anak keluarga berada. Tetapi Ica tidak punya saudara, tidak punya adik, juga tidak punya kakak. Dia merupakan anak tunggal. Itulah sebabnya orang tuanya sangat sayang sekali terhadap Ica. Sampai-sampai kedua orang tuanya khawatir kalau Ica ini terluka, khawatir kalau Ica ini nanti terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Orang tuanya khawatir kalau Ica ini nanti berkelahi dengan teman-temannya di luar. Itulah sebabnya si Ica ini dalam kehidupannya sehari-hari tidak boleh keluar rumah anak-anak. Dia hanya berangkat sekolah pagi, pulang sekolah siang atau sore, kemudian tidak pernah lagi keluar. Kecuali keluarnya hanya dengan ibu dan bapaknya, hanya dengan kedua orang tuanya. Begitu Ica pulang sekolah, maka pintu pagar rumahnya ditutup rapat sehingga Ica tidak bisa keluar rumah. Nah, pada pagi hari anak-anak, Ica berangkat ke sekolah seperti biasanya. Kali itu anak-anak, Ica tasnya baru, bajunya baru, sepatunya baru, pita rambutnya juga baru. Nah, tentu saja membuat iri dari teman-teman di sekolahnya, termasuk Ruby. Ada seorang teman laki-laki namanya Ruby. Hanya Ruby lah yang selalu bersahabat dengan Ica. Sementara itu, teman-teman yang lain banyak sekali yang menjauhi Ica. Karena dianggapnya Ica terlalu sombong. Padahal tidak anak-anak. Ica ini tidak sombong. Ica ini hanya tidak bisa bergaul seperti teman-teman biasa. Dia hanya diam saja. Kalau disapa juga hanya mengangguk dan menyapa biasa saja. Tidak seperti teman-temannya bermain di halaman ketika istirahat sekolah. Pulang sekolah juga bermain bersama-sama, tetapi Ica tidak. Dia berangkat ke sekolah diantar dengan mobil, pulang sekolah juga dijemput dengan mobil. Begitu setiap hari kehidupan Ica di sekolah. Nah, pada satu hari Ruby diajak ke rumah Ica. Ruby, ayo kamu ke rumahku. Kita bermain-main di rumahku. Tapi Ica,
aku nggak enak. Aku kan orang biasa. Nanti ibu bapakmu marah kalau kamu bermain dengan aku. Ah, tidak. Ibu bapakku tidak akan marah. Percayalah. Ayo, nanti pulang sekolah kamu main ke rumah ya. Oh, baiklah. Akhirnya anak-anak pada suatu hari Ruby mau berangkat sekolah, izin kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, nanti aku pulang sekolah agak terlambat. Loh, kemana nak? Apakah ada tugas di sekolahan? Tidak, Bu, aku diajak main ke rumah Ica. Oh, ya sudah. Terus nanti pulangnya kamu aku jemput? Enggak, katanya Ica nanti pulangnya aku diantar oleh supirnya Ica. Oh, baiklah kalau begitu. Akhirnya pada suatu hari Ruby benar-benar main ke rumah Ica karena sudah izin kepada orang tuanya. Pulang sekolah, Ruby diajak ke rumah Ica bersama-sama dalam satu mobil. Di dalam mobil anak-anak, Ruby bingung juga melihat-lihat di dalamnya mobil, melihat-lihat kursinya mobil, mendengar musik di dalam mobil. Rasanya Ruby asing sekali berada di dalam mobilnya si Ica. Tetapi Ica rupanya tahu apa yang terjadi di dalam pikiran Ruby. Ruby, kamu mau minum apa? Ini aku bawa minuman. Wah, Ruby tambah heran. Ternyata di dalam mobil itu tersedia jajanan, juga tersedia minuman. Wah, Ruby diberi minuman oleh Ica, diberi jajan. Di dalam mobil itu mereka bercerita-bercerita. Nah, sampai di dalam rumah, Ica mempersilahkan Ruby, ayo Ruby, kita masuk. Tuh, ibu bapakku sudah menunggu. Ruby takut juga, takut nanti jangan-jangan dimarahi oleh ibu bapaknya Ica. Ternyata tidak anak-anak. Begitu Ruby masuk ke dalam rumah, ibu bapak Ica menyambut dengan gembira. Oh, silakan masuk nak. Siapa namamu? Ruby menjawab, Ruby Bu. Pak, oh ya, silakan masuk. Ayo, kita ke belakang dulu. Minum-minum dan makan. Itu sudah disediakan makanan untuk makanan Ica. Kalau begitu tambah untuk kamu ya. Iya Bu, terima kasih. Iya Bu, memang aku tidak bilang kalau aku membawa temanku, kata Ica pada kedua orang tuanya. Iya, tidak apa-apa, ayo kita makan. Rupa-rupanya si ibu bapaknya Ica ini juga merasa bergembira, merasa bahagia mendapat teman baru untuk menemani Ica bermain-main di rumah. Nah, akhirnya mereka makan bersama-sama. Kemudian sambil bercerita, ibu dan bapaknya juga bercerita tentang Ica, bercerita juga tentang pengalaman-pengalaman mereka, bertanya juga tentang pengalaman-pengalaman si Ruby. Wah, pokoknya pada siang itu makan siangnya begitu seru sekali. Nah, kelanjutannya bagaimana? Nah, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Nah, Paman Sam akan bercerita, melanjutkan cerita dengan judul Terima Kasih Tuhan. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya dalam meja makan siang tadi? Nah, si Ruby selalu ditanya oleh kedua orang tuanya, tidak
luput juga, si Ica juga senang bertanya pada si Ruby. Orang tuanya bertanya, Ruby, kamu di rumah sama siapa? Adakah kakak dan adikmu? Oh tidak, ibu bapak, saya sendirian di rumah, tinggal bersama kedua orang tua saya. Oh kalau begitu sama dengan Ica. Oh iya, jadi Ruby gitu toh. Si Ica juga begitu. Sama Ruby, ternyata kamu juga sama dengan aku. Aku juga sendirian, tidak punya kakak dan tidak punya adik. Iya ya, kita sama. Tapi aku pengen tahu apa saja yang kamu lakukan di rumah ketika pulang sekolah. Wah, Ruby bingung juga. Apa ya? Apa yang harus aku ceritakan ya? Wah, pikirnya Ruby begitu. Mau bercerita malu, tidak bercerita itu selalu ditanyakan oleh si Ica dan kedua orang tuanya. Nah, si Ibu Ica lalu mendesak Ruby. Ruby, ceritalah. Ica ini mungkin ingin mendengar ceritamu, ingin mendengar pengalamanmu. Ica ini tidak pernah bermain kemana-mana. Maka ceritalah, barangkali Ica akan senang mendengar ceritamu. Iya Bu, gini Ca. Akhirnya Ruby ngomong ke Ica, gini Ca, aku kalau pulang sekolah selalu pergi ke laut. Hah? Pergi ke laut? Ica kaget. Ternyata setiap hari ketika pulang sekolah, Ruby bermain ke laut. Sementara si Ica pergi ke laut itu pun hanya hari Minggu dan tidak setiap minggu. Itu bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali pergi ke laut. Sementara si Ruby setiap hari pergi ke laut. Penasaranlah si Ica, masa Ruby kamu setiap pulang sekolah terus pergi ke laut? Lalu apa yang kamu kerjakan di laut? Ruby akhirnya bercerita, aku Ica kalau pulang sekolah aku selalu membantu orang tuaku untuk pergi ke laut. Orang tuaku adalah nelayan. Mereka mencari ikan di laut. Kalau ayah memancing di laut pakai perahu, sementara ibu menjemur hasil ikan tangkapan ayah di tepi laut. Nah itulah sebabnya aku pulang sekolah selalu membantu ibuku untuk menjemur ikan. Wow, Ica semakin heran, semakin tertarik dengan cerita si Ruby. Kenapa demikian? Karena Ica kalau pergi ke laut bersama orang tuanya, paling-paling juga hanya di jauh dari pantai. Apa-apa yang dilakukan oleh Ruby sepulang sekolah pergi ke laut itu sama sekali tidak pernah dijumpai atau dilakukan oleh Ica. Ica lalu bertanya pada orang tuanya, Bu, Ayah, sungguh indahnya Ruby bermain di pantai. Dia bisa mencari bintang laut, bisa mencari batu-batu karang, bisa mencari keong. Sementara kenapa aku tidak pernah ibu dan ayah ajak untuk mencari bintang laut dan batu karang? Ibunya jawab, ya begini nak, ya nanti satu saat kita akan pergi ke pantai mengajak Ruby. Benarkah itu? Iya. Wah, si Ica senang sekali mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya Ica. Ibunya Ica sudah berjanji suatu saat akan mengajak Ruby untuk bermain bersama Ica ke laut. Ruby, bolehkah kami bermain ke laut, membantu ibumu di sana juga? Oh iya,
sangat boleh. Ibuku pasti senang sekali. Oh iya, kalau begitu bagaimana kalau hari Minggu besok ketika ayah Ica libur kita bermain ke sana ya? Iya, iya. Wah, senang sekali. Nah, pada siang itu dalam makan siang Ica sama ibunya, bapaknya Ica dan Ruby menghasilkan sesuatu yang menyenangkan sekali, menggembirakan sekali. Karena apa? Karena dari pertemuan itu rupa-rupanya akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan yang berikutnya dan mungkin akan menjadi tambah seru. Wah, begitu anak-anak. Akhirnya setelah makan selesai, Ica dan Ruby bermain-main sebentar di taman halaman rumah Ica, berlari-lari, bermain boneka, bermain mainan Ica, semua bermain sampai sore. Ruby diantar ke pulang. Baiklah Ruby, sekarang sudah sore, tentu orang tuamu sudah menunggu. Ayo aku antar pulang ke rumah. Iya, iya Bu. Nah, akhirnya Ruby diantar pulang ke rumah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Masih setia menunggu Paman Sam menuntaskan ceritanya. Sehingga anak-anak tidak penasaran. Paman Sam juga akan meneruskan cerita yang terputus ini tadi. Nah, tadi sampai di mana? Tadi sampai di si Ruby diantar pulang ke rumah oleh kedua orang tuanya. Naiklah mobil Ruby bersama si supir ayahnya. Sementara Ica, ibunya dan bapaknya tidak ikut mengantar Ruby. Ruby pulanglah Ruby. Sampai di rumah anak-anak, Ruby bercerita pada orang tuanya, Bu, ya ini tadi saya pergi ke rumah Ica. Waduh, Ica mainannya banyak, rumahnya bagus, mobilnya juga bagus, makanannya juga banyak. Ya, itu kan kepunyaan Ica, Ruby. Itu kehidupan Ica, beda dengan kehidupan kita. Kita harus menerima apa yang ada pada kehidupan kita. Kita tidak boleh iri terhadap kehidupan orang lain. Begitu nasihat si ibunya. Tetapi si Ruby rupanya sudah mengerti hal semacam itu karena sudah terbiasa sejak kecil. Iya Bu, aku juga demikian. Aku tidak iri, cuma aku suka saja bermain ke rumah Ica karena aku menemukan mainan-mainan yang baru. Ya, itulah nanti suatu saat ketika kamu dewasa, mungkin kamu akan bisa mendapatkan semua yang seperti dimiliki oleh Ica. Iya, aku juga ingin seperti itu. Itulah sebabnya sekarang kamu rajinlah bekerja, jangan bermain saja. Iya, itulah sebabnya setiap hari aku membantu ibu. Iya, betul. Nah, ibunya sama Ruby berdialog, beromong-omong. Nah, pada saat itu si Ruby mengutarakan keinginan keluarga si Ica. Bu, tadi ibunya Ica sama ayahnya kalau hari Minggu mereka akan ikut aku pergi ke pantai. Katanya ingin membantu ibu. Kenapa? Tidak usah Ruby.
kenapa harus membantu ibu? Ibu biasa mengerjakan sendiri. Ya, tapi tadi katanya begitu. Ya, boleh saja kalau hanya main-main. Tapi kalau membantu, tentu tidak mungkin bisa. Kan ini perlu keterampilan khusus. Ruby, oh iya ya. Ya sudah, kalau begitu hari Minggu besok biarlah kedua orang tua Ica bersama Ica bermain ke pantai saja bersama kita. Ya, silakan saja. Wah, ibunya Ruby mempersilahkan keluarganya Ica untuk bermain ke pantai, menemui ibu Ica di pantai. Nah, satu hari Ruby memberitahukan pada Ica, Ica, jadi besok Minggu kan kita pergi ke pantai? Iya, kan ibu sudah bilang kalau hari Minggu besok kita ke pantai. Oh iya, aku juga sudah bilang ke ibuku. Nah, jarene Ruby ngono. Nah, pada satu hari Minggu, ketika hari Minggu datanglah serombongan keluarga Ica ke rumah Ruby bersama supirnya. Yang tahu rumahnya Ruby kan supirnya. Akhirnya datanglah ke rumah Ruby. Diajaklah ibu Ruby dan Ruby naik mobil ke pantai. Di dalam mobil berbincang-bincanglah ibu Ruby dan ibu Ica. Ibu Ruby, lalu kemana ayah Ruby hari ini? Oh, ayah Ruby sudah melaut tadi malam. Makanya sekarang ini tinggal aku menunggu ikan-ikan yang didapatkan oleh ayah Ruby. Oh, kalau begitu ayo kita cepat-cepat ke pantai, nanti terlambat. Wah, akhirnya si supir suruh cepat-cepat. Ayo Pak, kita cepat-cepat pergi ke pantai, nanti terlambat. Wah, akhirnya mobilnya agak dibanterno. Wah, sampai di pantai, wah senang sekali. Ibu Ruby membawa keranjang disuwun gini, keranjang kosong. Disuwun gini, si Ruby juga membawa tas kosong. Wah, si Ica melihat mereka berdua merasa senang, merasa bergembira. Lalu si Ica, Ruby, aku yang membawa tas ya. Oh jangan, nanti kotor. Tidak apa-apa, aku yang membawa. Iya Ruby, biarkan Ica yang bawa-bawa, tidak apa-apa. Oh jangan Bu, tidak apa-apa. Akhirnya duanya gontok-gontokan, rebut-rebutan. Akhirnya keduanya menjinjing tas itu berdua. Tasnya digotongan, walaupun kosong, enteng, gotongan. Nah, si Ruby ketika di pantai ini tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu. Ica pun melihat, waduh, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Apakah tidak kena tidak kena duri atau tidak kena kaca ya kira-kira, atau tidak kena batu karang ya kira-kira. Si Ica tanya ke Ruby, apakah tidak akan bahaya kalau tidak pakai sandal berjalan di atas pasir pantai ini? Oh tidak, aku sudah biasa setiap hari pakai ini, tidak pakai sandal. Kalau begitu aku tidak pakai sandal juga. Ica langsung ngomong ke ibunya, Bu, aku tidak pakai sandal, tolong bawakan sandalku. Ibunya manut saja. Akhirnya Ica tidak bersandal juga tidak bersepatu. Nah, saat berjalan-jalan Ica merasa senang sekali, merasa bergembira sekali karena baru kali itu Ica berjalan di atas pasir pantai tidak memakai sandal dan tidak memakai sepatu. Tentu saja kakinya penuh dengan pasir pantai, tetapi Ica merasa senang sekali. Sampai di tepi laut, ternyata di sana ada gubuk kecil, anak-anak. Ada gubuk kecil tempat Ibu Ruby menyimpan barang-barang, menyimpan ikan untuk dijemur di pantai. Wah, baunya memang agak amis. Waduh, baunya amis. Ica menutup hidungnya,
Sementara si Ruby biasa saja tidak menutup hidung. Ibunya juga begitu, menutup hidung. Wah, begitu, tidak biasa. Akhirnya sebentar kemudian si ayahnya datang membawa ikan. Wah, senang sekali. Ica ikut mengambil ikannya, ikut menjemur ikannya, ibunya juga ikut menjemur ikannya. Nah, itulah pengalaman si Ica baru sekali dalam seumur. Nah, setelah dari pantai itu, mereka berdua ketemu lagi di sekolah. Ica, bagaimana? Maaf ya, kemarin pasti membuat kamu sedih, membuat kamu susah, karena kamu harus kotor-kotor di pantai. Ah, tidak, Ruby. Aku justru bergembira, senang sekali, berbahagia melihat bagaimana kamu bermain di pantai seperti kemarin. Aku senang sekali. Andaikan aku tiap hari bisa seperti itu, aku akan tiap hari seperti itu. Wah, begitu katanya Ruby. Ruby dalam hati berpikir, aduh, terima kasih Tuhan. Ternyata walaupun si Ica hidupnya mewah, punya mobil, rumahnya bagus, makanannya banyak dan enak-enak, tetapi si Ica juga masih memilih kehidupan sepertiku. Si Ica justru senang dan bergembira kehidupan seperti itu. Kalau begitu, aku terima kasih Tuhan, aku sudah hidup seperti ini. Ah, itulah anak-anak. Ternyata si Ica juga senang melihat kehidupan si Ruby yang sepertinya Ruby merasa tidak bahagia. Tetapi si Ruby ternyata merupakan kehidupan yang bahagia menurut si Ica. Si Ica yang begitu berkelimpang harta, ternyata hatinya lebih bergembira ketika bermain di pantai dengan Ruby bersama keluarganya. Nah, itulah anak-anak cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan cerita itu menginspirasi anak-anak dan memberikan satu pesan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Belum tentu kehidupan orang lain itu pasti bahagia sesuai dengan apa yang kita lihat. Tetapi kehidupan kita sendirilah yang harus kita anggap menjadi bahagia. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berseru bahwa anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.